Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Misi Indonesia. KKR Misi dan Hari Ulang Tahun GUPDI yang Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Misi Indonesia. Kamis, tanggal 17 September 2020 pukul 12 siang KKR Misi dan Hari Ulang Tahun GUPDI yang selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Misi Indonesia tanggal 17 September 2020 dan GMI pukul 12 siang KKR Misi dan Hari Ulang Tahun GUPDI yang selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Misi Indonesia tanggal 17 September 2020 dapat juga dicari 12 siang KKR Misi dan Hari Ulang Tahun GMI 2020. Dan doa bersama sebelum ibadah dimulai pukul 9:15 via Webex dengan ID 12638069902 dan passcode-nya adalah berdoa dengan tanda seru. GMI mengadakan seminar online sebagai pengganti retreat GMI yang akan diadakan pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020 bersama hamba-hamba Tuhan dari Indonesia. Berikut ini adalah kegiatan GMI di setiap kota yang dijalankan secara online. Silakan saudara menyimaknya. Selanjutnya adalah tata cara mengikuti ibadah onsite Gereja Misi Indonesia bila kita nanti sudah menjalankannya. Dana untuk Christliche Gästehuiser Willingen. Saat pandemi ini, CGW di tempat retreat GMI 2021 sedang membutuhkan bantuan dana. Bagi yang tergerak dapat memberikan dalam lipatan 5 euro, misalkan 5 euro, 10 euro, 15 euro, dan seterusnya, dan dapat diserahkan kepada koordinator setempat. Dan dana yang diberikan dapat menjadi Good Sign Retreat GMI 2021 bila CGW tertolong dan kita masih mengadakan retreat di sana. Dan selambat-lambatnya dana dapat diserahkan sampai akhir September 2020. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat pagi saudara kekasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita bertemu pada pagi hari ini dalam ibadah online. Sebelum ibadah kita mulai, saya mengajak saudara untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, Bapa yang kami kenal melalui Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala pemberian-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Tuhan, terima kasih kalau Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah pada pagi hari ini. Tuhan, walaupun kami di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, kami percaya Engkau hadir ya Tuhan. Kami mengundang Roh Kudus-Mu hadir dimanapun kami berada. Tuhan, kami memulai kebaktian kami pada pagi hari ini. Sekali lagi Tuhan, Engkau pimpin kami dari awal permulaan sampai akhir. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan, kita mau bersyukur karena kasih-Nya yang tak berkesudahan dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, kita merasakan lawatannya, kita mau sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Yesus,
Ya, shalom Bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau kita boleh kembali beribadah pada hari ini. Sebelum kita sebentar mendengarkan firman Tuhan, kita kembali akan melaksanakan perjamuan kudus. Sebelumnya saya ingin membacakan beberapa ayat terlebih dahulu. Mari kita berdoa sebentar. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan menjalankan kembali perjamuan kudus di pagi hari ini. Kiranya Tuhan boleh mempersiapkan kami semua supaya kami boleh layak ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus di pagi hari ini. Kami mengucap syukur kalau kami boleh kembali mengingat akan korban Yesus di atas kayu salib. Kau sudah pernah mati sekali untuk selama-lamanya untuk menebus kami manusia yang berdosa ini. Kemudian kau bangkit pada hari yang ketiga untuk menyatakan kemenanganmu atas maut. Itu merupakan hal yang sangat berharga karena melalui kematianmu di atas kayu salib, Engkau boleh menyelamatkan kami. Dan kami bersyukur pada kesempatan di pagi hari ini Tuhan, kami boleh melakukan perjamuan kudus ini. Mari Tuhan, urapi kami semua supaya kami boleh mengingat kembali apa yang sudah Tuhan perintahkan dalam firman-Mu, supaya kami melakukannya dengan hati yang layak dan berkenan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi, saya ingin membacakan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat ke-26 dikatakan sebagai berikut. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita melakukan perjamuan kudus ini dengan hati yang layak dan berkenan. Karena kalau kita melakukan dengan cara yang salah, artinya masih ada dosa yang belum kita akui di hadapan Tuhan. Karena firman-Nya mengatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau kita ada dosa, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Bahkan kita harus belajar selalu dalam hati yang bersih menghadap Tuhan, apalagi kalau kita melaksanakan perjamuan kudus ini. Hukum yang pertama adalah hukum kasih, kemudian juga hukum kepada sesama. Kalau dalam rumah tangga ada pertengkaran, ada hal-hal yang belum diselesaikan, selesaikan terlebih dahulu. Perjamuan kudus ini mengingatkan Bapak Ibu sekalian bahwa Dia sudah mengampuni dosa kita. Karena itu Tuhan firman-Nya tidak bermaksud untuk menakut-nakuti kita, tapi untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita mari menghadap kepada Tuhan dengan hati yang layak. Karena barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, dalam ayat 27 dikatakan ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu kita diminta untuk menguji diri kita sendiri. Lalu mari kalau hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan, Tuhan tidak mengingatkan sesuatu di hati kita yang barangkali sedang mengganjal kita pada pagi ini, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh, karena ini merupakan perintah agung yang Tuhan berikan supaya kita selalu mengingat bahwa Yesus sudah pernah mati di salib untuk mengampuni dosa saya, mengampuni dosa Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, karena itu Bapak Ibu, mari kita nanti akan makan roti dan juga meminum anggur untuk mengingat bahwa Tuhan tubuhnya sudah dikorbankan di atas kayu salib, darahnya sudah tercurah untuk boleh mengampuni kita manusia yang berdosa ini. Mari kita mau mengangkat roti yang ada di tangan kanan kita. Kita mau melakukan sesuai dengan apa yang tertulis dalam kebenaran firman Tuhan sebagai berikut. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang sudah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus?
Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat juga cawan di tempat kita masing-masing. Kita juga mau melakukan sesuai dengan apa yang difirmankannya. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh ikut ambil bagian di awal dari bulan September ini, mengambil bagian dalam perjamuan kudus yang mengingatkan bahwa Tuhan pernah mati sekali di atas kayu salib untuk menebus dosa kami sebagai manusia yang berdosa. Kami bersyukur bahwa Engkau sudah pernah mati untuk menggantikan dosa seluruh manusia. Kami adalah bagian dari tubuh Kristus yang pada pagi ini boleh ikut ambil bagian untuk perjamuan kudus ini. Karena ini merupakan perintah agung yang sudah Tuhan berikan kepada para murid-murid-Mu. Kami bersyukur Tuhan, karena anugerah-Mu yang begitu besar, kami boleh dibebaskan dari segala belenggu dosa. Kami diingatkan, Engkau sudah bangkit pada hari yang ketiga untuk menyatakan kuasa-Mu. Engkau sudah menang atas maut. Menunjukkan bahwa maut atau kematian sebagai musuh terakhir kami, Engkau juga sudah menang atasnya. Dan kami bersyukur kalau kami boleh menjadi orang-orang percaya yang menerima Tuhan sebagai juru selamat. Kami juga diberi kepastian bahwa kalau kami hidup mengerjakan keselamatan kami dengan sungguh-sungguh, kalau Engkau datang kembali untuk kedua kali, kami semua boleh diselamatkan. Kami bersyukur untuk semua itu Tuhan, atas anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Biarlah Engkau yang sudah bangkit ini, kemenangan-Mu boleh menjadikan kami juga orang-orang percaya yang selalu hidup berkemenangan. Di dalam keluarga, dalam kehidupan, menjalankan kehidupan di atas dunia ini, di tengah pekerjaan, dalam menjalankan studi, atau apapun juga Tuhan. Jadikanlah kami orang-orang percaya yang menjalankan, mempraktekkan apa yang sudah Tuhan firmankan dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya kami boleh menjadi jemaat yang semakin kudus, semakin disempurnakan. Yang kami percaya Tuhan, darah-Mu berkuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit kami. Kalau ada jiwa-jiwa atau saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, mari berikan iman, berikan keyakinan, kepercayaan bahwa di dalam Engkau masih ada mujizat sampai sekarang ini. Jamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus, supaya mereka boleh disembuhkan. Setiap keluarga, setiap pribadi, setiap anak-anak muda, bahkan setiap jiwa yang sedang mendengar, mengikuti perjamuan ini. Kalau ada di antara mereka yang sakit, Kau sembuhkan. Ada persoalan, Tuhan juga boleh bebaskan mereka. Persoalan keluarga, persoalan pekerjaan, atau masalah apapun dalam hidup ini. Kami mau belajar menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang boleh bekerja di tengah-tengah kami. Kami bersyukur untuk semua ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kau juga boleh mengurapi kami, supaya kami boleh mendengar firman-Mu dan juga melakukan firman-Mu, supaya kami boleh menjadi orang-orang percaya yang kuat hidup di akhir zaman ini, khususnya di masa pandemi ini. Urapi Bapak PDP Ivan Sulaiman yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya melalui mulut lidahnya boleh disampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami siap mendengar Tuhan dan melakukannya. Mari dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Pak Ivan. Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Saya harap semuanya baik-baik ya. Ya, pagi ini kita masuk ke bulan yang baru. Sebentar, saya akan share PowerPoint-nya juga. Ya, kita masuk ke bulan yang baru. Ya, kita juga akan masuk ke subtema yang baru ya. Nah, buat yang belum tahu nama saya Ivan Sulaiman. Saya tinggal di Belanda dan pagi hari ini saya mau bawakan sebuah perenungan dengan judul worthy, layak ya. Ya, tadi di pujian
yang dibawakan dari tim GMI Colon Bond. Puji syukur, terima kasih. Pujiannya bagus sekali. Dan ada satu lagu yang berkata, kalau hanya Tuhan yang layak, ya, benar Tuhan yang layak. Dan apa artinya buat kita gitu. Nah, worthy. Jadi sebelum kita Ivan maju lebih lanjut lagi, kita coba lihat yuk apa sih tema bulan September, bulan Oktober ini ya. Nah, tema September Oktober ini adalah dikuduskan dan disempurnakan untuk jadi pelayan Tuhan yang dapat dipercaya. Itu diambil dari Yohanes 12 ayat 26 dan 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 2. Nah, coba kita lihat ya, kita baca apa sih isi Yohanes 12 sama 1 Korintus 4 ya. Yohanes 12 ayat 26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Dan berikutnya 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayanan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Ya, ini sungguh ayat-ayat yang luar biasa. Dan ini tema kita buat bulan September, bulan Oktober yang akan datang ya. Nah, sebenarnya kalau kan kita tahu belakangan ini ya, semenjak Maret ya kalau nggak salah ya, semenjak COVID, pandemi COVID, kita semua kan ibadah online kan ya, dan ibadah online ini semua kita sudah terjadwal gitu. Ivan sudah tahu, saya sudah tahu kapan sebenarnya harus membawakan firman. Tapi tema kali ini masuk tema bulan baru ya. Kembali lagi, dikuduskan, disempurnakan untuk jadi pelayan Tuhan yang dapat dipercaya. Wah, buat Ivan nih, buat saya nih, suatu tema yang besar ya, suatu tema yang buat Ivan, wow, ini besar sekali gitu. Jadi agak lama untuk mempersiapkan perenungan pagi hari ini. Kenapa? Karena saya merasa tidak layak gitu. Di tim staf gembala, saya yang kedua termuda gitu ya. Terus background saya bukan sekolah pendeta, bukan pendidikan, tidak ada hubungannya gitu ya dengan melayani firman Tuhan gitu. Nah, kalau dilihat perenungan siapa aku nih, aku nggak layak gitu. Ternyata di Alkitab tuh ada berapa tokoh-tokoh besar yang merasa kurang layak juga gitu. Musa merasa tidak layak. Bisa dibaca nanti di rumah setelah ibadah, Keluaran 3 ayat 11. Musa merasa tidak layak. Musa membunuh orang. Dia melarikan diri. Dia merasa jadi buronan gitu. Tapi Tuhan suruh kembali ke Mesir. Saul merasa tidak layak. Dia dari suku yang terkecil katanya. Daud merasa tidak layak. Ya, Daud ini kalau nggak salah dia juga anak dari bukan dari ibu yang bukan dari istri papanya gitu ya, anak dari wanita lain gitu ya. Daud merasa tidak layak. Yeremia merasa tidak layak karena dia masih muda. Itu bisa dibaca sendiri di Yeremia 1 ayat 6. Dan Paulus, apalagi Paulus, dia merasa tidak layak gitu. Kenapa? Karena dia menganiaya jemaat. Ya, Paulus merasa dia. Dan dari semua orang-orang ini, ya, tokoh-tokoh besar, Musa, coba, Daud, Paulus, ini tokoh-tokoh besar. Mereka semua merasa tidak layak gitu. Jadi saya merasa berarti ini saya tidak sendirian ya. Orang-orang yang dipanggil, yang dicatat di Alkitab, yang hebat-hebat, Paulus ya, surat-suratnya banyak sekali di Perjanjian Baru, tidak layak gitu.
mereka masing-masing punya background-nya sendiri kenapa tidak layak. Dan ada satu lagi tokoh yang akan kita renungkan pagi ini yang juga merasa tidak layak, yaitu Gideon. Yuk kita buka sama-sama yuk di Hakim-Hakim 6, biar sebenarnya yang bisa dibaca panjang sekali ya, bisa-bisa dari Hakim-Hakim 6 sama 7, tapi biar pagi ini kita nggak kepanjangan. Kita mulai baca dari ayat 11 sampai 17, nanti di rumah atau di malam atau minggu ini saya sarankan untuk mungkin direnungkan lebih lagi, karena ini bagus sekali gitu. Oke, ayat 11 berkata, "Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbanting di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abieser itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menambahkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Ayat 13, jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Ayat 14, lalu berpalinglah Tuhan kepada dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tapi jawabnya kepadanya, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Oke ya, ini pembacaan kita pagi hari ini. Tapi sebelum kita lanjut, ada sedikit background-nya, latar belakang sedikit di Hakim-Hakim 6 ini biar kita dapat konteksnya. Jadi Hakim-Hakim 6, ketika kita masuk di Hakim-Hakim 6 ini, situasinya adalah bangsa Israel ini telah keluar dari Mesir ya. Mereka telah menjalani 40 tahun di padang gurun, mereka masuk tanah Kanaan, Yosua dan segenap bangsa Israel, mereka mengalahkan bangsa-bangsa di Kanaan, tapi tidak sepenuhnya mengusir mereka sampai habis gitu ya, mengalahkan sampai habis. Nah, ketika Yosua dan orang-orang yang setia yang lainnya itu, Kaleb misalkan sudah tua dan meninggal, bangsa Israel tuh kemudian meninggalkan Tuhan. Mereka mengambil Allah-Allah, ilah-ilah orang Kanaan dan menyembah mereka gitu. Dan sebelum ke Hakim-Hakim 6 sebenarnya udah ada, mereka jatuh sekali dikuasai bangsa lain, mereka berseru, Tuhan bangkitkan seorang hakim dan mereka dibebaskan. Mereka tenang, damai sejahtera selama 40 tahun. Nah, setelah 40 tahun ini mulai lagi. Nah, ini kita masuk ke Hakim-Hakim 6 ya. Mulai lagi bangsa Israel ngambil ilah-ilah bangsa Kanaan, mereka menyembah, mereka tidak taat sama Tuhan. Nah, 7 tahun lamanya mereka diserahkan ke bangsa Midian ya. Nah, 7 tahun ini, sebenarnya selama 7 tahun ini, bangsa Israel ini bukan dikuasain dalam artian diperbudak seperti di Mesir dan sebagainya. Tapi bangsa Midian itu ke tanah Israel, mereka datang dari arah timur. Setiap kali bangsa Israel itu mau panen, jadi mereka mengusahakan
gandum misalkan mau panen, orang Midian datang dari timur dan orang Israel semua takut melarikan diri. Mereka sampai menyiapkan gua-gua di gunung-gunung. Jadi mereka larinya ke gua-gua di gunung karena mereka takut gitu. Dan setiap kali bangsa Midian ini datang, mereka mengambil makanannya, gandumnya, ternak-ternaknya diambil dan tinggal mereka pergi. Jadi bangsa Israel ini tidak disisakan sedikit pun. Mungkin ketika tahun pertama masih ada sisa ya, tahun kedua masih ada sisa. Ketika sudah tahun ke-7, ya mungkin sudah habis ya sisa persediaan makanannya setelah tahun ke-7 dan bangsa Israel ini berseru kepada Tuhan. Ada yang berbalik, ada yang berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mengirimkan seorang nabi mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka telah menyimpang, mereka tidak taat, mereka menyembah ilah lain. Nah, terus kita masuk di Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 17. Di Hakim-Hakim 6 ini ada malaikat Tuhan ya. Jadi Tuhan dah mau membangkitkan seorang hakim, seorang pahlawan gagah perkasa untuk membela bangsa Israel dari dari penindas dari orang Midian gitu ya. Nah, ini ada beberapa hal menarik yang kita bisa perhatikan ya. Ketika malaikat Tuhan datang gitu ya, muncul gitu ya, Gideon ini sedang mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi ya. Jadi biasanya kalau misalkan saya membayangkan ya, karena saya belum pernah gitu ya namanya mengirik gandum, tapi saya cari-cari tahu, mengirik gandum itu biasanya di ladang tempat gandum ini ditanam. Jadi ketika gandum ini sudah matang, sudah jadi gitu ya, terus dipanen di tempat itu juga dikirik gitu. Jadi biar ada ampas-ampasnya itu bisa dibuang di situ jadi pupuk atau terbawa angin dan sebagainya. Tapi yang terjadi adalah Gideon dia melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Jadi dia panen, ngambil dari ladangnya, masuk ke dalam tempat pemerasan anggur, dalam sebuah gedung gitu, dalam sebuah rumah gitu. Kenapa? Biar nggak kelihatan sama bangsa Midian gitu. Nah, ketika malaikat Tuhan muncul, jadi yang satu ya, Gideon melakukan dalam tempat bersembunyi, terus hal kedua yang bisa kita perhatikan di Hakim-Hakim 6:12 ini adalah ketika malaikat Tuhan muncul, sapaan pertama ya, malaikat Tuhan ini berkata, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Tuhan menyertai engkau ya. Jadi ketika malaikat Tuhan ini muncul, yang pertama yang disapa adalah engkau pahlawan, engkau orang gagah berani. Itu yang malaikat Tuhan katakan kepada Gideon gitu ya. Mungkin Gideon terkejut, mungkin Gideon merasa aneh. Siapa ya? Buat aku kah? Terus dia lihat kiri kanan. Mungkin buat orang lain kali. Ini salah alamat mungkin gitu ya. Saya cuma bisa membayangkan itu. Tapi ini hal-hal menarik yang bisa kita perhatikan di Hakim-Hakim 6 ayat 11 ayat 17 ini. Ya, dan seterusnya mereka ada pembicaraan mengenai nggak mungkin dan sebagainya. Nah, tapi ada beberapa poin yang mau kita renungkan pagi ini. Jadi Gideon pun dikatakan bahwa aku tidak layak ya. Ini di Gideon di Hakim-Hakim 6 ayat 15. Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Jadi dia merasa dia juga tidak layak. Tapi Tuhan pakai, kalau mau tahu akhir ceritanya, Tuhan pakai Gideon untuk memimpin bangsa Israel. Mereka pertamanya ada dari suku-suku yang lain bergabung,
ada mungkin sekitar 30.000 bergabung, tapi Tuhan pangkas 20.000 orang kembali, 10 orang kembali, pokoknya Tuhan kurang-kurangi sampai hanya sisa 300. Gideon dengan 300 pasukan orang Israel, mereka maju menyerang bangsa Midian, mereka mengalahkan semuanya, mereka raja-rajanya, bahkan 4 rajanya ditangkap semuanya dan dihabiskan. Jadi kalau mau tahu singkat ceritanya, ini udah dikasih bocoran dulu ya. Singkat ceritanya, Gideon mengalahkan bangsa Midian, dan selama Gideon hidup 40 tahun lamanya bangsa Israel aman. Nah, kok bisa ya Tuhan itu mau memilih Gideon? Kenapa sih kok Tuhan memilih Gideon gitu? Nah, ini yang beberapa poin yang jadi perenungan kita pagi hari ini gitu. Ada tadi yang sempat dibaca, beberapa kali malaikat Tuhan tuh bilang, Tuhan menyertai engkau gitu. Itu diulang 3 kali, di ayat 12, di ayat 14, di ayat 16. Ya, Tuhan tuh memilih gitu, Gideon. Tuhan tuh bisa memilih siapa aja, dan Tuhan tuh memilih Gideon. Nah, ketika Tuhan memilih Gideon, Tuhan tuh juga menyertai Gideon gitu. Dan dan Tuhan itu tidak melihat kualifikasinya gitu. Kalau hari-hari ini kita mau mau melamar kerja lah gitu, misalkan melamar kerja, kita nggak bisa sembarangan. Oke, kita mau lamar dan expect lamaran kita itu semua apa yang kita lamar itu diterima gitu. Kan lamaran itu pasti ada requirement-nya. Oke, mungkin misalnya punya pendidikan bidang ini, punya pengalaman bidang ini gitu ya. Itu harus ada sesuai kualifikasinya, sesuai requirement dari pekerjaan itu gitu. Atau mungkin sekolah gitu. Misalkan kalau di Belanda ini nanti anak-anak saya SMA misalkan ya, mereka sudah terbagi di 3 tingkatan yang berbeda. Dari tingkatan yang berbeda ini untuk ke universitas tergantung mereka di tingkatan yang mana gitu ya. Kalau tingkatan yang A bisa ke universitas tingkat ini dan tingkat ini. Kalau yang B bisa tingkat yang berbeda, dan saya kira itu sama di Jerman ya, dan di Indonesia juga gitu ya. Nah, itu secara manusia juga lihat background-nya. Ketika kita lamar kerja misalkan, sekarang ini ada perusahaan-perusahaan yang mau tahu apa sih yang kita lakukan di luar kerja gitu. Mereka juga pengen tahu apa sih yang kita posting di sosial media gitu. Jadi tergantung pekerjaannya ya, terutama pekerjaan yang public figure ya, berhubungan dengan orang ya. Mereka mau tahu orang ini sosial media isinya apa gitu ya. Nah, Tuhan juga tidak melihat besar imannya gitu ya. Jadi kalau kita lihat Gideon pertama, dia dari teks yang kita baca, dari ayat yang kita baca, dia itu udah yang paling muda di suku yang paling kecil gitu, di klan yang kayak paling kecil ya. Dia juga bukan seorang iman, dia orang tidak beriman. Ketika malaikat Tuhan bilang, engkau pahlawan gagah perkasa, engkau yang akan menyelamatkan bangsa Israel, dia tidak percaya. Dengan apa aku bisa menyelamatkan bangsa Israel, kata Gideon gitu ya. Dia tidak punya iman. Latar belakangnya, kalau mau tahu, Gideon itu dari keluarga penyembah Baal gitu ya. Kalau nanti selesai ibadah mau baca lebih lanjut, Gideon itu Tuhan suruh untuk menghancurkan tiang Baal keluarganya ya. Jadi karena Gideon ini takut, dia ngajak pegawai-pegawainya untuk menghancurkan tiang ini malam-malam. Kenapa? Seperti di pengirikan gandum, dia melakukan diam-diam malam-malam biar nggak ketahuan oleh keluarganya gitu ya. Nah, ketika tiang tidak dihancurkan, besok paginya keluarganya semua bangun dan melihat, loh, tiang Baalnya hancur, semua orang keluarganya berkumpul dan dicari tahu siapa pelakunya gitu ya. Nah, saya mengambil kesimpulan kalau
Dia latar belakangnya bukan orang percaya, keluarganya juga bukan keluarga yang percaya gitu. Imannya tidak besar gitu. Bahkan dia hanya tahu, dia hanya mendengar, oh ada Tuhan, Tuhan ini yang menyelamatkan, Tuhan ini yang mengeluarkan nenek moyang kita dari Mesir. Tapi apa yang terjadi sekarang? Kita ditindas gitu ya. Mungkin nggak hanya dia nggak punya iman ya, nggak punya latar belakang, mungkin dia penuh kepahitan ya. Kenapa sih kita harus ditindas? Kenapa sih cuman mengirik gandum aja harus diam-diam, harus malam-malam? Ya, mungkin dia penuh kemarahan gitu. Mungkin dia merasa hidupnya tidak adil gitu. Tapi Tuhan tidak melihat semua hal itu gitu ya. Yang Tuhan lihat itu dia orang punya potensi. Dia orang yang bisa dipakai. Dia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Ya. Pertanyaannya gitu ya. Kalau Tuhan melihat Gideon penuh potensi. Kalau Tuhan melihat Gideon itu layak untuk menyelamatkan orang Israel. Kalau Tuhan tuh melihat Gideon tuh bisa. Nah, aku percaya hari ini juga Tuhan bilang, kamu bisa, kamu layak, dan kamu punya potensi gitu. Kita semua dilayakkan sama Tuhan, karena Tuhan memilih kita semua. Tuhan menyertai Immanuel, Tuhan beserta kita. Tuhan hari ini, walaupun ada pandemi, walaupun ada mungkin ada krisis ekonomi, mungkin tempat kerjanya lagi kekurangan kurang omset. Mungkin ada yang ditutup, ya. Mungkin ada yang jadi korban rasisme gitu. Tapi ketika Tuhan memilih kita, ketika Tuhan menyertai kita, ya Tuhan tuh nggak melihat apa yang manusia lihat. Kalau Tuhan memilih kita, siapa manusia yang bisa bilang tidak gitu ya. Dan Yohanes 15 ayat 16 bilang, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadaku. Ya, Yohanes 15 ini bilang, bukan kita memilih, kita mau milih Tuhan, kita memilih untuk mengikut Tuhan, kita memilih setia, tapi bukan karena pilihan kita, itu karena Tuhan yang memilih kita, karena Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan berkenan atas kita. Apapun yang telah kita lakukan di masa lalu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, siapapun keluarga kita, apapun background keluarga kita, hari ini Tuhan bilang, Tuhan milih kamu, engkau layak ya. Nah, tapi ketika Tuhan pilih Gideon, Tuhan ambil Gideon dari tempat tersembunyi, Tuhan ambil dia, Tuhan menerima dia apa adanya, Tuhan menerima dia dengan latar belakangnya, Tuhan menerima imannya yang kecil. Kenapa sih dibilang iman yang kecil? Pertama, tadi di ayat 17 dia minta tanda. Benar nggak sih ini ada malaikat Tuhan yang datang gitu? Ini benar nggak malaikat Tuhan yang hidup itu gitu? Dia minta tanda. Dia di ayat 18-nya Gideon ini masuk, dia menyembelih korban, dia siapkan daging, dia bawa, dan sama malaikat Tuhan taruh itu di atas batu. Terus dikasih kuah lagi, jadi udah daging, dikasih kuah, dan malaikat Tuhan itu dengan tongkatnya, ujung tongkatnya itu menyentuh daging itu, dan semua kemudian terbakar habis. Dan habis itu malaikatnya pergi. Dari sana Gideon menyadari, oh itu benar ada malaikat Tuhan, ada Tuhan yang hidup yang datang gitu. Tapi nggak hanya stop di situ. Ketika mereka mau menyerang sebelum Gideon maju berperang, Gideon minta tanda lagi gitu. Benar nggak sih Tuhan yang suruh aku maju memimpin gitu? Benar nggak sih Tuhan maju memimpin? Yang terjadi adalah Gideon minta tanda pertama. Dia kasih sebuah selimut gitu ya, di sode padang, minta yang basah itu cuma selimutnya aja. Benar terjadi, ini saya cuma cerita singkatnya aja ya.
habis ibadah, baca sendiri di rumah, dan ini sangat menarik sendiri. Habis itu dia minta satu tanda lagi. Dia taruh selimut yang sama, tapi yang minta yang basah cuma rumput-rumput sekitarnya. Terjadi lagi, ya, itu 2 kali tanda. Nah, ketika malam sebelum berperang, Gideon sudah disuruh, kamu serang itu bangsa Media yang berkemah gitu. Tapi kalau kamu nggak percaya, Tuhan juga menerima dia ya. Kalau Gideon ini kurang percaya ya. Kalau kamu nggak percaya, nah ini ceritanya Gideon sudah menyuruh pulang bangsa-bangsa Israel yang lain. Jadi Gideon ini benar-benar cuma bersama 300 orang. Saya bisa membayangkan sih, menghadapi sebuah tantangan yang besar, pasukan yang besar, dan dia sendiri cuma dengan 300 orang. Nah, Gideon, Tuhan tuh bilang ke Gideon, kalau kamu nggak percaya, turun sana, bawa sama bujangmu, diam-diam. Nah, ketika Gideon turun, dia mendengar percakapan ada orang Midian yang lagi di sana, di perkemahannya, dan orang Midian ini menceritakan, dia mimpi kalau mereka itu dikalahkan dan seterusnya. Oleh karena dia mendengar percakapannya, dia jadi berani, dia pulang, dia balik ke kemahnya, besok paginya dia langsung nyerang dan mereka mengalahkan bangsa Midian semuanya. Oke. Singkat cerita lah, kalau ini disingkatkan lah. Gideon ini, imannya ini iman minta tanda. 3 kali dia minta tanda. Tanda pertama dengan malaikat, tanda dengan embun, dan tanda dia mendengar percakapan gitu. Dan walaupun dengan demikian, dengan iman yang mungkin dikatakan kurang gitu ya, atau kecil gitu ya, Tuhan tuh mau pakai. Tapi Tuhan tuh nggak mau, ketika Tuhan menerima kita, Tuhan tuh nggak meninggalkan kita apa adanya. Tuhan tuh mau proses gitu, mau kita lebih baik lagi, mau bawa kita untuk menuju kesempurnaan gitu. You see, saya kira kenapa sih Tuhan memilih Gideon gitu? Karena saat Gideon ini juga orang yang taat ya. Hakim-Hakim 6:25-32 dicatat di mana Tuhan tuh menyuruh Gideon, kamu hancurkan tiang Baal keluargamu gitu. Gideon ini dia yang paling muda, paling kecil ya, tapi dia taat, dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan ketika tiang Baal sudah dihancurkan, di sampingnya dibangun mesbah, dan Gideon mempersembahkan korban. Dari sana Tuhan proses Gideon, dan juga nggak hanya Gideon sendiri, juga keluarganya gitu. Dan buat kita hari ini, setiap orang yang Tuhan panggil, Tuhan pilih, dan Tuhan sertai, itu bukan berarti kita semua orang sempurna. Bukan berarti kita ini sudah perfect gitu, sudah hebat segala-galanya. Masing-masing dari kita punya tantangannya sendiri, masing-masing dari kita punya kekurangannya sendiri. Dan Tuhan kita, Tuhan Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang mengasihi kita gitu. Dia tidak meninggalkan kita apa adanya. Mungkin ada yang penuh kemarahan, mungkin ada yang penuh kepahitan. Orang dengan penuh kemarahan dan penuh kepahitan tuh tidak enak gitu ya. Kalau pikirannya sumpah terus. Saya sendiri merasakan gitu. Tapi Tuhan itu proses, dikuduskan, disempurnakan hari demi hari gitu. Dan membawa kita satu persatu, langkah demi langkah menuju kesempurnaan, menuju hari yang lebih baik gitu. Dan aku percaya tiap masing-masing kita juga yang masih dalam tengah proses ya. Jadi apapun background kita, apapun situasi kita hari ini, kita jangan kecil hati, jangan malu. Kita belajar seperti Gideon. Tuhan suruh apa yang kita pelajari, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, kita mau taat, kita lakukan gitu. Mungkin di pertama-tama kita lakukan dengan langkah-langkah kecil, mungkin seperti Gideon dengan diam-diam gitu. Tapi berjalan dengan waktu, Tuhan beri iman kepada kita, kita
selangkah demi langkah kita menuju tahta kasih karunia dengan berani ya. Kita hari demi hari kita diproses. Dan yang terakhir yang perlu kita ingat adalah kemenangan itu di tangan Tuhan gitu. Kalau kita melihat Gideon ketika dia maju berperang hanya dengan 300 orang gitu. Mungkin ada yang tahu film namanya 300 itu mungkin terinspirasi dari cerita Gideon gitu ya. Kenapa sih kok Tuhan itu tadinya ada banyak sekali berapa puluh ribu, Tuhan tuh suruh kurangnya tinggal 300. Karena Tuhan tuh mau Gideon tahu, Tuhan tuh mau seluruh bangsa Israel tahu, yang membawa kemenangan itu bukan karena jumlah. Yang membawa kemenangan itu bukan karena kekuatan, bukan karena kepintaran, bukan karena kehebatan manusia. Tapi yang membawa kemenangan itu adalah penyertaan Tuhan, yang kemenangan itu ada di tangan Tuhan. Ada satu ayat berkata di Yesaya 41 ayat 9 ayat 10 berkata, Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata padamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolak engkau. Aku akan membawa engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah ini firman ini yang benar-benar memberkati saya ya hari ini ya. Pagi hari ini Tuhan memilih saya dan kita semua dan tidak menolak kita ya. Apapun yang telah dilakukan masa lalu, dosa, bertobat, stop. Dan Tuhan tidak menolak kita. Jangan takut. Jangan takut. Tuhan menyertai kita. Jangan bimbang. Karena kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan meneguhkan kita. Ini kita di tengah-tengah pandemi belum selesai. Orang-orang masih keluar. Orang-orang bosan di rumah. Orang pingin liburan. Banyak yang mungkin kesepian. Banyak yang mungkin sedih. Mungkin marah karena keadaan. Saya kira seperti firman kata, ladang telah menguning ya. Hari ini dibutuhkan pelayan-pelayan. Pelayan ini tidak hanya terbatas di gereja ya, pelayan musik, pelayan firman dan sebagainya. Tapi hari-hari ini, ayo kita ambil kasih karunia dari Tuhan dan kita bagi-bagikan. Karena apa? Karena kita semua telah dipilih sama Tuhan. Tuhan tidak menolak kita. Kita dikasih kasih karunia ini, dikasih kemurahan dari Tuhan, bukan hanya untuk kita sendiri, tapi untuk kita bagikan ke orang lain gitu. Mungkin dengan cara sederhana, kirim WhatsApp, say hi, tanya kabar. Mungkin perlu korban waktu kita. Telepon sama orang perlu sejam, 2 jam. Tapi, ya, yang harus kita lihat nanti di belakang adalah ada kemenangan dari Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kemenangan seperti apa? Ada yang bertobat, ada hidupnya dipulihkan, ada damai sejahtera, sukacita buat hidupnya, buat diri kita, buat orang-orang yang kita jangkau. Ada kesembuhan buat yang sakit, mungkin ada yang kena COVID, ada yang kena kanker, ada harapan yang baru, ya. Ada yang diberi anak, diberi cucu, ya. Di tengah situasi yang mungkin tidak mudah ini, tapi kita tahu kita menang bukan karena keadaan, karena menang di tangan Tuhan. Mari, ayo kita mulai bulan ini ya, ke belakang kita nggak bisa berubah, tapi mulai bulan ini ayo kita layani Tuhan, karena kita semua dipanggil untuk layani Dia, melayani Dia, Raja Sedaska Raja. Terima kasih. Sebelum kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu buat pagi hari ini Tuhan. Biarlah Bapa,
Kami menerima kasih karunia-Mu bahwa kami telah dipanggil Tuhan. Engkau tidak menolak kami, dan bahkan terlebih lagi kami dipanggil untuk menghasilkan buah untuk Engkau, Bapa. Biarlah tangan kanan-Mu seperti firman-Mu berkata, yang menyertai kami, Tuhan. Biarlah Bapa, pakai lidah bibir kami, pakai pikiran kami, pakai tangan kami, Bapa, pakai segala alat-alat yang kami punya, Bapa, untuk menjangkau jiwa-jiwa, Bapa, untuk menguatkan teman-teman kami, Pak, teman-teman seiman dan juga teman-teman atau keluarga yang belum percaya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Biarlah Bapa, kami akan firman dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Pertama, ibadah raya GMI masih dijalankan secara online setiap hari Minggu pukul 10 pagi melalui website gerejamisiindonesia.org/ibadah. Dan doa bersama sebelum ibadah dimulai pukul 9:15 sampai pukul 9:45 dan melalui Webex ID 126-380-6902 dan passcode-nya adalah berdoa pakai tanda seru. Saudara, Christliche Gästehaus di Willingen, di mana kita GMI juga sudah beberapa kali retreat global di sana, dan rencana tahun depan kita juga mengadakan retreat di sana. Saat pandemi ini, saudara, mereka sedang kesulitan finansial. Mereka sedang membutuhkan dana. Bagi kita yang tergerak, saudara, hendak membantu, dapat memberikan dana berupa uang dalam lipatan 5 euro. Misalkan begini, saudara, 5 euro, 10 euro, atau 15 euro, dan seterusnya. Dana ini, saudara, dapat diserahkan kepada koordinator GMI setempat agar dapat dicatat, ya. Karena kalau mereka tertolong dan di saat kita retreat tahun depan masih bisa di Willingen, maka dana uang yang diberikan itu, saudara, dapat dirubah menjadi Gutschein, ya, untuk ikut serta retreat GMI tahun 2021. Misalkan demikian, saudara. Saudara sudah memberikan dana 50 euro, biaya retreatnya 80 euro. Maka saudara tinggal menambah biaya retreat 30 euro. Pemberian dana ini, saudara, selambat-lambatnya akhir September tahun ini. Pengumuman berikutnya adalah kegiatan-kegiatan GMI di setiap kota yang masih dilaksanakan secara online juga. Pertama, untuk GMI Frankfurt, Hope setiap hari Selasa pukul 19. Dan Perkasa setiap hari Jumat pukul 19 juga. Dan Perak setiap Sabtu ketiga pukul 10:30 sampai pukul 12. Dan GMI Mannheim Hope setiap hari Rabu pukul 19.30 dan Perak Perkasa setiap hari Jumat pukul 7:30 malam. Selanjutnya untuk GMI Braunschweig Hope setiap hari Rabu pukul 8 malam. Perak Perkasa diadakan setiap Jumat keempat setiap bulan pukul 6:30 malam. Dan Kompak atau PA setiap Jumat pertama setiap bulan pukul 6:30 malam. Kemudian GMI Nürnberg Hope diadakan setiap hari Senin pukul 8 malam. Dan Perak Perkasa setiap hari Jumat pukul 7:30 malam. Dan untuk GMI Eindhoven, Hope diadakan setiap hari Rabu pukul 8 malam.
dan Perkasa setiap hari Jumat pukul 7:30 malam. GMI Keulen-Bonn Hope diadakan setiap hari Selasa pukul 8 malam. Perak dan Perkasa diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi. Lalu GMI Gießen, Perak dan Perkasa setiap hari Jumat ketiga pukul 6 sore. Dan seminar online pengganti retreat GMI akan berlangsung pada tanggal 9 Oktober sampai dengan tanggal 11 Oktober bersama 12 hamba-hamba Tuhan dari Indonesia, Jerman, dan Belanda. Luar biasa. Jangan lewatkan ya saudara kesempatan yang indah ini. Ibadah ucapan syukur hari ulang tahun GMI Braunschweig yang ke-19 dan GMI Eindhoven yang ke-13 akan dilaksanakan secara online saudara pada hari Minggu tanggal 13 September pukul 10 pagi melalui link website GMI yang sudah tertera juga di sini. Dan pengumuman untuk persembahan syukur kita atau kolekte dapat dilakukan melalui dua cara saudara. Pertama, dapat transfer ke rekening GMI EVO ke nomor yang sudah tertera di sini. Ya, saudara dapat membuat foto atau mencatatnya. Dan cara kedua, persembahan kita masukkan ke dalam envelope ya dan disimpan dahulu. Bila ibadah raya sudah dijalankan seperti biasa di gedung gereja, saudara, persembahan yang sudah terkumpul itu dapat dimasukkan ke dalam kantong pundi persembahan. Dan pengumuman yang terakhir, kita akan menyaksikan pengumuman penayangan video KKR Misi sekaligus hari ulang tahun GUPDI yang ke-85. Saudara, hamba-hamba Tuhan dan seluruh sidang jemaat Tuhan Gereja Utusan Pantekosta di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Bersyukur tentunya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mengizinkan gereja kita berkarya selama 85 tahun di Indonesia bahkan sampai mancanegara. Di tahun ini kita merayakan HUT GUP yang ke-85 tahun. Momen yang luar biasa ini bahkan disambungkan juga dengan kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini yang ke-75 tahun. Kita akan pergunakan momen ini dengan kegiatan yang sangat-sangat dahsyat, yaitu apa? Kebaktian, kebangunan rohani. Kita akan sama-sama menyaksikan dan kita akan sama-sama menikmati kebaktian kebangunan rohani Gereja Utusan Pantekosta yang akan kami adakan tanggal 15 Agustus sampai 17 September. Setiap weekend kita akan disuguhkan kepada kita, akan diberitakan kepada kita, akan disampaikan kepada kita berita-berita firman Tuhan yang ajaib buat setiap kita semua melalui kebaktian kebangunan rohani Gereja Utusan Pantekosta. Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti kebaktian kebangunan rohani ini melalui channel YouTube kami. Di setiap jam 5 sore waktu Indonesia Barat, jam 6 sore untuk waktu Indonesia Tengah, dan jam 7 malam untuk waktu Indonesia Timur. Di setiap weekend dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 17 September. Dan khusus pada tanggal 17 Agustus,
ada momen spesial juga kita akan merayakan hari kemerdekaan itu dengan kebaktian kebangunan rohani. Dan juga pada tanggal 17 September kita juga akan sama-sama menyaksikan acara puncak kebaktian kebangunan rohani gereja kita memperingati hari ulang tahun gereja kita yang ke-85. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebab itu pastikan Anda mengajak banyak orang untuk dapat mengikuti kebaktian kebangunan rohani. Anda ajak teman-teman saudara-saudaramu untuk ambil bagian dan menikmati karya Tuhan yang ajaib melalui kebaktian kebangunan rohani. Dari tanggal 15 Agustus sampai dengan tanggal 17 September di channel YouTube kami. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Shalom. Sekian pengumuman GMI pada hari ini, saudara. Terima kasih atas perhatiannya. Dan selanjutnya, Bapak Pendeta Silvanus Obaja akan menutup ibadah kita dengan doa dan juga doa berkat. Setelah itu, saudara, kita akan menaikkan sebuah pujian syukur kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kita bersyukur hari ini kita boleh diberkati sungguh-sungguh oleh kebenaran firman Tuhan. Mari ya, kita boleh dipersiapkan Tuhan menjadi generasi sama seperti Gideon. Dia adalah seorang yang dipilih Tuhan, kita juga adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, dan Tuhan menyertai orang-orang yang dipilihnya. Mari kita juga siap diproses sama seperti Gideon. Dan ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, kemenangan sudah disediakan Tuhan bagi kita orang yang percaya. Biarlah firman Tuhan boleh sungguh-sungguh tertanam, boleh kita lakukan dalam hidup, karena Tuhan mengasihi kita semua. Dan biarlah kita semua boleh menjadi generasi yang sungguh-sungguh boleh mengalami secara pribadi di dalam keluarga juga. Kita terus berdoa supaya lawatan Tuhan terus terjadi juga di Eropa. KKR Misi sedang berlangsung pada hari ini juga. Minggu depan adalah KKR Misi. Kita juga ada GMI KKR Misi dalam rangka ulang tahun GPDI yang ke-85 tahun. Jadi kita juga mari bagikan. Yes. Kita punya kesempatan bagikan channel melalui HP kita kepada orang-orang yang kita rindukan, ya, supaya boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Karena itu mari kita sungguh-sungguh boleh melakukan tugas kita menjadi orang-orang membawa berkat bagi jiwa-jiwa yang perlu dijangkau di Eropa. Ya, kita bersyukur untuk itu semua. Mari kita akan menutup ibadah kita. Kita akan bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah yang sudah Dia pimpin. Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini yang sudah Tuhan pimpin dari awal hingga akhir. Kami tahu itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur kalau di awal bulan ini kami boleh beribadah dengan penuh sukacita. Bahkan Tuhan, kalau Tuhan juga yang sudah berbicara kepada kami melalui pemberitaan firman Tuhan, biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang terus dikuduskan dan disempurnakan. Sama seperti Gideon yang akhirnya dia boleh dipakai Tuhan untuk boleh menjadi berkat, untuk boleh memulihkan apa yang perlu dipulihkan. Demikian juga bagi kami. Mari Tuhan, biarlah Engkau sendiri terus berbicara kepada kami, supaya berita yang kami dengar boleh mendorong kami, boleh memotivasi kami untuk menjadi orang-orang seperti Gideon yang siap untuk menjadi berkat di tengah dunia yang semakin gelap ini. Berkati Bapak PDP Ivan Sulaiman yang sudah membagikan berkat firman Tuhan, urapi, pakai dia menjadi hamba-Mu yang semakin lagi dipakai dengan luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Kau sudah memberkati kami semua, para jemaat-Mu yang berkumpul dari setiap kota, dari setiap tempat.
Jadikan kami berkat Tuhan, supaya kami tidak lupa mengingatkan teman-teman kami yang barangkali hari ini belum beribadah atau lupa beribadah, atau mereka yang perlu kami jangkau. Mari Bapak, Engkau bekerja baik di Frankfurt, baik di GMI yang ada di Mannheim, di Braunschweig, di Eindhoven, di Maastricht, di Köln, Bonn, di Nuremberg, di Stuttgart, dan di Gießen. Lawat setiap kota ini Tuhan. Bahkan kami rindu Tuhan supaya kemuliaan-Mu semakin dinyatakan atas Eropa ini. Supaya Eropa boleh dipulihkan oleh kuasa Tuhan. Mari Tuhan berdoa untuk masa pandemi ini, baik kami yang ada di Eropa maupun bangsa kami Indonesia. Kami terus mendoakannya supaya Tuhan terus bekerja, baik untuk pimpinan negara-negara ini, juga untuk seluruh masyarakatnya, supaya di tengah pandemi yang masih belum selesai ini, kami boleh terus memohonkan kepada Tuhan. Karena kami tahu hanya Tuhan saja yang bisa menghentikan COVID-19 ini. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada di antara saudara-saudara kami juga yang hari ini mempunyai masalah dengan kesehatan mereka, jamah mereka Tuhan. Dengan kuasa-Mu, darah-Mu berkuasa menyembuhkan. Darah-Mu berkuasa untuk membebaskan saudara-saudara kami dari segala hal yang sedang dihalangi, baik dari sakit, penyakit, ataupun persoalan-persoalan yang sedang dihadapi. Mari berikan kemenangan bagi keluarga, bagi generasi muda yang sedang belajar di Eropa ini, supaya mereka boleh mengikuti studi dengan baik, menjadi orang-orang yang luar biasa, boleh lulus juga dengan baik. Mari Tuhan, baik di Jerman maupun di Belanda, Kau juga memberkati mereka yang bekerja, supaya pekerjaan mereka di masa yang tidak mudah ini tetap dipimpin, tetap disertai Tuhan, sehingga mereka boleh berhasil menjadi berkat bagi perusahaan di mana mereka berada. Juga untuk keluarga-keluarga yang mempunyai anak-anak yang perlu diterus sidakan, supaya anak-anak ini boleh terus bertumbuh dalam kasih karunia yang daripada-Mu. Ini doa kami Tuhan, Kau yang terus memberkati semua rencana sepanjang minggu ini dalam acara doa Hope untuk Komsel, untuk ibadah yang akan datang. Kami memohon pimpinan Tuhan mengurapi kami semua, dan mari kami mohon campur tangan Tuhan supaya sepanjang minggu ini Tuhan boleh memberkati kami, memimpin kami, boleh mengalami janji-janji Tuhan yang luar biasa. Kami sebentar akan mengakhiri ibadah kami. Kami akan berpisahan dari online ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami semua. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh kedahkan kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan damai sejahtera. Karena kasih karunialah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai engkau mulai dari sajam ini sampai Maranatha, yaitu Tuhan Yesus Kristus datang kembali untuk yang kedua kali. Haleluya. Amin.
Saat ku memuji nama-Mu Tuhan, hatiku bersyukur. Agungkan nama-Mu, Kau Allah berkasa. Lidah mengaku, setiap lutut bertelut menyembah-Mu Tuhan. Ku bawa pujian syukur bagi-Mu Allahku. Kini ku angkat tanganku, muliakan Yesus Tuhan, buat namanya mulia.